pantai. 18 tahun yang silam. Seroja waktu itu berusia 1 minggu, Nak Dokter. Sebenarnya, kalau saja tidak ada yang berkhianat, Kempetai Jepang tidak tahu ayah bunda Seroja orang pergerakan yang melawan Jepang. Yang berkhianat adalah orang kita sendiri, Nak Dokter. Yang sakit hati karena cintanya ditolak oleh ibunya Seroja. Siapa orang itu, maklum? Mak benci menyebut namanya. Pekerjaannya sebagai juru suntik dan bekas mantri cacar di zaman Jepang. Mak dengar dia jadi pejuang kemerdekaan di zaman nikah. Asman Kadir namanya, Bang. Kami tak tahu di mana kuburannya. Ingin sekali berziarah, tapi di mana? Sementara ini ziarahnya hanya di dalam mimpi. Bang Burhan, Bang. Bang Burhan, tunggu! Heran saya memikirkan mimpi itu, Bang. Alamat buruk atau alamat baik? Soalnya sampai sekarang beliau tidak ada di rumah sakit ini. Kenapa ya, Bang? Perawat bilang dia ditugaskan keluar kota, melaksanakan tugas pelayanan masyarakat. Dia sudah tahu siapa kita. Maklum sudah cerita. Lalu dia janji akan membantu kita untuk mencari 3 makam orang tua kita itu. Barangkali karena terlalu berharap sama dia, kau jatuh pengaruh, terbawa ke dalam mimpi. Kulihat dia senang sama kau, Ja. Apa kau juga mulai merindukan dia? Bang Musni, taklah. Jangan bohong, Ja. Dia sudah kau bawa dalam mimpi. Itu tandanya ada rasa cinta sama dia. Apa kabar? Kabar buruk. Tidak membanggakan. Minum, Bang. Terima kasih, Ja. Ja, Kenapa, Bang? kami mau nonton film. Ikut yuk. Malas, Bang. Maklum tak ada. Ajaklah Kak Maryani. Saya ingin di rumah saja, Bang. Filmnya bagus, Ja. Rugi kalau kamu tidak menontonnya. Bintangnya Mahipal, Nargis, Sakila. Ada 4 lagu bagus. Ayolah, cepat ganti pakaian kau. Mak akan keberatan kalau penonton sama Idrus. Taklah, Bang. Kecuali kalau Maklum ikut. Bang Baru, dia sudah punya kekasih baru. Mana mungkin mau kalian ajak? Kekasih baru apa? Jangan mengada-ada, Kamar. Bang Idrus, Kenapa, Ja? rasanya dulu sudah pernah saya omongkan. Kira-kira yang mana, Ja? Jangan pura-pura. Kak Mar cemburu kalau Bang Idrus mengajak saya. Maryani sudah janji pada saya. Dia tidak akan cemburu lagi, Ja. Dia sudah mau mengalah. Mengalah macam mana? Katakan terus terang lah, Kak Mar. Katakan apa? Bukankah sudah lama Kamar mengharapkan cinta Bang Idrus? Sekarang terus teranglah sama Bang Idrus supaya Kamar tidak marah pada saya. Jadi kau mau aku terus terang? Baiklah. Coba katakan Bang Idrus, apa yang saya katakan kemarin? Begini, Ja. Kemarin di depan Bang Baru menjadi saksi.
Mariani tidak ingin menjadi penghalang hubungan cinta kalian berdua. Mariani sudah rela rencana orang tua Idrus akan melamar kau. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Menunggu persetujuan kau dan Ma. Ya Allah. Mentang-mentang selama ini saya selalu mengalah. Enak saja kalian mau mengatur-ngatur saya. Maklum saja, tidak pernah menjodoh-jodohkan saya kalau saya tidak mau. Apalagi dengan orang yang tidak pernah saya cintai. Lalu yang kau cintai siapa? Rasanya saya mencintai Seroja. Namun posisi saya sulit. Saya maklum mereka membenci ayah. Namun hati saya belum percaya sepenuhnya. Kalau ayah dianggap biang keladi, terbunuhnya orang tua Seroja dan suami Ibu Salbiah. Apakah benar ada unsur sakit hati karena cinta ditolak Ibu Seroja? Naif sekali kalau itu pasalnya. Saya bukan mau melawan Bang Bahrum atau Mbak Mariani. Saya tidak rela urusan masa depan saya kalian atur-atur. Siapa jodoh saya, siapa yang mencintai saya, itu bukan urusan kalian. Saya hanya tidak senang melihat kau akrab dengan dokter itu, Ja. Kau baru kenal, belum berpengalaman. Biarlah Mariani yang mendekatinya. Bang Idrus, saya benci kalau dipaksa. Saya tak mau memaksa aja. Sungguh. Saya minta maaf. Saya belum mau memikirkan jodoh, apalagi menikah. Sebelum berhasil menemukan makam ayah bunda saya. Kalau tak ketemu, apa sampai tua tak mau menikah? Tak masuk akal. Alasan kau menolak cinta Idrus kan? Iya, memang alasan. Terserah. Ingat, jangan kau harapkan dokter itu tak sepadan sama kau. Lalu sepadan sama siapa? Sama Kak Mar, yang cinta bisa dipindah-pindahkan. Macam kelakuan ayam. Jangan, Mar, jangan. Duduk. Jangan, Mar, jangan. Berani nantang dia, Bang? Duduk. Kau tidak pernah merasakan bagaimana disiksa kempetayan. Kau lihatlah punggung ayah ini. Kau lihat baik-baik, Han. Cara biadab di luar peri kemanusiaan. Masih bagus mereka tidak memenggal kepala ayah. Seperti peristiwa di Mandor sana. Setelah Kempetai menyiksa ayah, ayah dihadapkan kepada pilihan, Han. Kepala ayah dipancung, atau ayah harus mengatakan persembunyian dokter kami. Di dalam benak ayah, Han. Apakah ayah harus menyelamatkanmu, atau ayah harus menyelamatkan orang lain? Ayah anak rantauan, tidak punya sanak famili. Ibumu sudah meninggal, usiamu 6 tahun waktu itu. Di zaman sulit mencari makan, siapa yang akan merawatmu kalau ayah mati? Ayah belum menikah dengan ibu tirimu waktu itu. Jadi bukan karena kebencian ayah pada ibu Seroja, ayah lalu menjadi pengecut. Bukan, Han. Bukan. Ayah hanya berpihak kepadamu agar kamu tidak menjadi anak yatim piatu, nak. Kau bisa mengerti, Han. Jadi kekecewaanmu kepada ayah masih jauh lebih ringan dibanding penyesalan ayah selama ini, Han. Perasaan bersalah. Ayah dihantui. Begitu banyak luka sejarah yang mereka tinggalkan pada manusia dan kemanusiaan. Terutama luka dendam
Apa mungkin Salbia dan anak-anaknya mau memaafkan ayah? Mau melupakan dendam lama? Ayah harus menemuinya. Kalau tidak, penyakit jiwa ayah tidak sembuh-sembuh. Sulit, Han. Sulit sekali bagi ayah. Temui mereka. Lalu pasrah. Kita hadapi kebencian, dendam, atau kemarahan yang terpendam dalam dada mereka. Agar tidak jadi penyakit hati. Sudah 2 hari Seroja tidak kemari. Kenapa? Saya larang. Semenjak akrab sama Dokter Burhan, sudah pandai melawan saya, melawan Bang Baru. Ya kan, Bang? Melawan apa? Apa salah dia akrab sama Dokter Burhan? Ada-ada saja kau, Nimar. Begini, Musti. Besok kau sudah boleh pulang. Kemudian? Kita berutang budi dengan kepala kampung Ayah Idrus. Dia yang bantu abang membayar biaya rumah sakit. Tapi itu akan segera abang bayar. Karena abang buka kongsi usaha Jermal dengan beliau. Nanti aku ganti. Mana lawang abang? Pokoknya aku kan ganti. Tak perlu kau pikir pembayarannya. Itu urusan abang. Tapi tolong kau bantu abang. Bantu apa? Kerja di laut. Di Bagan. Aku tak kuat jadi nelayan. Suka mabuk laut. Tidak. Tolong bujuk Seroja. Di antara kita 3 bersaudara, hanya Bang Musti yang paling akrab sama Seroja. Mungkin dia mau menuruti bujukan abang. Bujuk apa? Bujuk Seroja agar mau menikah dengan Idrus. Hah? Apa? Di sini rumahnya ya. Maklum, maklum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, dokter. Bang, Apa kabar Seroja? baik-baik, Bang. Baru kelihatan. Kemana aja? Dinas kampung-kampung. Lalu menemui ayah di Pontianak. Malung Salbia ada? Ada. Silakan duduk. Terima kasih. Rasanya rindu abang mendengar suaramu. Abang. Nak Nurhani, apa kabar? Kabar baik, Maklum. Silakan duduk. Ja, buatkan minuman ya. Ayo cepat. Kita ada di mana? Di Singkawang, Pak. Saya tahu. Burhani mana? Tadi Bapak tidur lelap. Tak sampai hati Pak Dokter membangunkan. Beliau sudah masuk ke sana. Berita penting apa, Nak Burhani? Saya sudah menemukan 3 makam. 3 pusara di tepi sungai Kapuas. Di tepi sungai. Iya. Apa seperti mimpi saya, Maklum? Makam suami saya juga. Iya. Pusara almarhum ayah Bunda Seroja juga. Semuanya terawat baik. Alhamdulillah, Ja. Terkabul juga impianmu. Iya, Maklum. Alhamdulillah. Terima kasih, Nak Burhani. Nak Burhani sudah membantu kami. Tapi dari mana Nak Burhani tahu makam itu?
dari orang yang merawatnya. Mungkin makam itu adalah makam almarhum suami saya dan ayah Bunda Seroja. Mungkin sekali. Orang yang merawatnya juga saya ajak kemari. Karena perjalanan jauh, beliau masih tertidur di mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, aku saja. Aspan, boleh aku masuk? Silakan, Pak. Mau injak rumahku ini. Salbia, aku ingin minta maaf padamu, pada turunanmu, terutama pada anak Rusdiana. Selama bertahun batinku tersiksa. Pergi kau. Aku melihat kau. Pergi. Pergi. Apa masih perlu menyimpan dendam, menyimpan kebencian? Kini zaman merdeka, zaman Jepang sudah lama berlalu. Dokter Burhani, Iya maklum, apa dokter yang membawanya kemari? betul maklum. Karena ingin membuktikan janji saya pada Seroja untuk menemukan pusara. Hanya beliau yang berani meminta pada Kempetai untuk mengubur 3 jenazah. Lalu sampai kini merawat pusaranya. Bertahun-tahun nuraninya merasa berdosa maklum. Menyesali diri karena tak berdaya menghadapi siksaan Kempetai yang menghancurkan moral manusia. Dokter tahu saya benci sama dia. Dia berkhianat karena cintanya ditolak oleh Ibu Seroja. Maaf maklum, kali ini beliau saya bela. Prasangka itu harus kita luruskan. Kamu sudah dipengaruhi oleh dia. Lehernya akan dipancung samurai kalau tidak mau mengaku. Saya sering melihat kegoncangan jiwa manusia apabila berhadapan dengan maut. Beliau juga begitu. Di benaknya terbayang seorang anak yatim yang sudah 6 tahun ditinggal mati ibu. Anak yatim itu adalah anak kandungnya sendiri. Terpaksa ia berpihak untuk menyelamatkan anaknya. Maklum sering membantu orang melahirkan anak. Pasti mengerti rasa sayang orang tua pada anaknya. Apalagi yang sudah yatim. Alasan pengkhianat itu saja. Tidak. Bukan alasan. Anak yatim itu adalah saya sendiri maklum. Apa? Jadi abang anaknya? Maklum. Kepala maklum ini. Sylvia pergi. Maaf bang, disuruh pergi. Saya juga minta maaf. Membuat keadaan kita jadi begini. Tapi tidak ada cara lain agar impianmu ziarah ke pusara ayah bundamu terlaksana.
Semoga dendam dan kebencian tidak menular pada Dik Seroja. Agar jiwa kita jernih, sehat. Dokter, saya cari-cari di rumah sakit, tak taunya di sini. Rasanya pengen ngobrol lagi sama Anda. Boleh, lain kali masih bisa. Sudah berani berdua-duaannya. Mak mana? Baru masuk kamar, Bang. Maaf, saya pergi dulu. Permisi. Maafkan, dokter. Tadi Bang Bahru menegur Seroja karena terpaksa. Tak lama lagi, dia akan dilamar orang. Sudah ada calon jodohnya. Jalan sudah terbuka, Maklum. Jalan apa? Menuju ke pusara itu. Pusara? Makam? Kuburan? Kok mulai dipengaruhi kata-kata dia rupanya? Apakah kebencian pada ayahnya harus menular pada dia, Maklum? Guru agama saya pernah bilang, tidaklah anak turunan itu menanggung dosa orang tuanya. Sudah. Kau ajari mak lagi. Pening kepala mak kau buat nih. Saya hanya ingin ziarah, Maklum. Ayah putus asa sekali. Bukan tidak berhasil. Belum berhasil. Tidak perlu kecil hati. Ayah sudah berani muncul di depannya. Berarti ayah sudah berhasil. Jadi tetap berhasil. Tetap. Tidak ada yang sia-sia. Ya sudah. Biar dunia membenciku, Han. Asal anakku tidak. Kamu sudah memberi semangat hidup, Han. Kalau tidak, aku sudah dipancung Jepang sejak dulu. Ayah akan menanggung malu karena ingin menyelamatkan hidup saya. Itu sebuah pengorbanan yang besar. Tetap saya hargai. Tetap saya banggakan. Jadi tetap bangga. Tetap bangga. Jadi makam itu sudah ditemukan? Iya. Cuma ada masalah antara kita dan Dokter Burhani. Ayahnya musuh kita. Iya. Kenapa semalam Mak tak cerita? Kalau tahu ayahnya ada di mobil, ku bunuh. Jangan ngomong bunuh-membunuh, Rom. Mak tidak setuju. Nanti jadi urusan polisi. Nyawa itu kan mahal. Sejak awal aku sudah curiga. Pura-pura mau membantu. Mak dan Seroja terbius oleh kebaikannya. Buat apa kebencian kita pikirkan? Tak ada gunanya. Yang penting, niat kita ingin mencari makam itu sudah terkabul. Dokter itu harus dihargai daripada dibenci. Itu kan pendapat Abang. Bagaimana pendapat Maklum
Bang Bahrum dan Kak Mar. Nanti Hakim bicara pada mereka. Sekarang kita cari Dokter Burhani. Aku ingin tahu di mana letak makam itu, agar kita segera ziarah melaksanakan impianmu. Yang berat, Mak ini orang sholat. Mak merasa berdosa, merasa malu kalau Mak tidak bisa memaafkan dia. Enak betul. Kita sudah dia buat menderita. Hanya minta maaf. Dokter, Rasanya yang diberangkat itu ayahnya. Tampaknya gawat. ayo kita lihat. Mak ingat di nyaman tuh. Serdadu Jepang seenaknya saja menampar orang kita. Rusak akhlak orang kita dibuatnya. Mereka bukan hanya ingin dipertuan, tapi juga ingin dipertuhan. Nyawa orang kita ini tidak ada harganya. Mereka membuat kerusakan. Mereka membuat celah karung. Mak baru tahu. Dia berbuat itu untuk menyelamatkan anak yang sudah yatim. Dalam keadaan sulit, dia masih bisa mengubur jenazah dan merawat makam itu. Walaupun perasaannya malu, dia mau meminta maaf sama Mak. Mak timbang-timbang masih berbudi, masih ada kebaikannya. Mak jadi serba salah. Dari semalam jantung beliau sudah lemah. Selalu ingin pulang kampung, ke Sumatera. Selalu mengiko minta maaf pada Malung Salbia, pada kalian. Andaikan kesalahan beliau bisa ditebus, akan saya tebus. Meskipun nyawa saya taruhannya, asalkan jiwa beliau tentram. Abang boleh benci pada ayahnya, tapi jangan pada anaknya. Itu tak adil, Bang. Apalagi saya. Jangan macam-macam kau, Mar. Kalau kau mau sama dia, awas. Apalagi Seroja. Kalian atau dia yang kupelasah. Tak baik bicara begitu, Bahrum. Aku ini masih merasakan penderitaan Mak. Apa Mak tak rasakan lagi bagaimana menderita membesarkan kami tanpa ayah? Anaknya jadi dokter. Kami anak-anak Mak jadi apa? Aku hanya tamat sekolah rakyat. Terpaksa harus jadi nelayan karena harus membantu Mak. Musni SGB tak tamat karena melawan guru. Hanya Mariani yang beruntung bisa lulus semea. Seroja hanya tamat SMP dan lebih menderita karena yatim piatu. Belum bisa lenyap sakit hatiku, Mak. Ayah. Ayah. Ada Seroja. Saroja. Maaf. Dia sudah memaafkan ayah. Katanya ayah tak salah.
Hani menyayangi kamu, nak. Papa mau kamu menjadi jodohnya. Ayah benar. Sungguh, saya mencintaimu. Sayangi Burhana Saroja. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Ya Allah, ampuni hamba agar benci, dendam lenyap. Tidak usah dijawab sekarang. Saya mengerti. Berat bagi adik. Apalagi menurut Bahrum, adik sudah dijodohkan. Tidak benar. Saya tidak cinta pada Idrus. Itu hanya kemauan Bang Bahrum, bukan kemauan saya. Jadi tidak masalah buat kita. Dokter, ada tamunya. Silakan masuk, Mamung. Silakan masuk. Jiwa kita lebih besar jika mau memaafkan, Bang. Jangan ajari aku. Aku mau memaafkan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Biar saya yang penuhi. Asal jangan dikeseroja. Kalian berdua yang harus penuhi. Katakanlah. Asal hati ayah saya damai. Pertama, dokter jangan injak lagi rumah kami. Berikutnya, mulai besok, kalian berdua tidak boleh bertemu. Tidak boleh akrab. Tidak boleh ada hubungan. Kalau itu dilanggar, kekerasan akan bicara. Dendam akan terjadi lagi. Itu kelakuan balas dendam, bukan mau memaafkan. Diam kau! Tak pantas, Bang, kejam. baik. Saya penuhi. Asal damai. Tidak ada dendam. Tidak ada kebencian. Kita salaman. Jadi bersedia? Bersedia. Demilah saya. Maafkan beliau. Mari. Saya ingin bicara sebentar dengan Dik Seroja. Ingat, pertemuan terakhir. Betul, pertemuan terakhir. Tidak pantas dia begitu pada saya. Pada abang.
Kita harus sabar, Dik. Bahrum tidak bisa dihadapi dengan cara keras. Perlu waktu untuk melunakkan hatinya. Lalu, bagaimana harapan Abang? Harapan ayah Abang? Hubungan kita putus. Tidak. Tapi, Abang sudah berjanji pada Bang Bahrum. Kita masih punya proses waktu. Saling menguji kesetiaan. Abang akan selalu tetap setia. Selama adik setia. Bagaimana menguji kesetiaan? Kalau kita tidak boleh bertemu, tidak boleh akrab, tidak boleh ada hubungan. Kita masih bisa berkirim surat, kan? Janji akan selalu membalas surat Abang. Saya janji, Bang. Ya Allah, kasihanilah ayah ibu hamba. Sebagaimana mereka mengasihani hamba sewaktu kecil. Mau dimakamkan di mana, dokter? Mungkin di Pontianak. Selama alam terkembang, dalam tragedi insan, hanya cinta dan kasih sayang yang menghapus dendam dan kebencian.